Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasulahu ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilma. Alhamdulillah, atas segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah dirahmatinya ini. Salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah kita sudah menginjak puasa hari ke-11. Insyaallah semua lancar. Saya di sini berdiri untuk menyampaikan kutum yang berjudul Identitas Jati Diri yang Hakiki. Jati diri yang hakiki. Jati diri itu semuanya tahu, mungkin adik-adik yang nggak tahu. Jati diri itu adalah identitas diri, di mana orang itu akan mengenal kita dari identitas kita. Ya, contohnya, aku ketemu sama orang di suatu tempat. Orang itu pakai jilbab merah, pakai kerudung putih yang ada merah-merahnya. Nah, itu dari ketahui kalau misalnya identitas dia adalah Sadra Jawahir dan semisalnya dia itu adalah Nabila semisalnya ya. Terus jadi itu adalah jati diri. Terus seluruh psikiater semuanya bersepakat bahwa fase di mana seseorang mendapatkan jati dirinya atau mereka yang sedang mencari jati dirinya adalah fase remaja. Dan fakta unik dari remaja, mereka pemuda atau remaja ini adalah masa depan sebuah bangsa. Jadi kalau mau melihat masa depan sebuah bangsa, dilihat dulu dari keadaan para pemudanya atau lihat dari keadaan para remajanya. Kalau misalnya remajanya baik, remajanya cemerlang, ya masa depannya akan kemilau. Tapi kalau misalnya remajanya itu buruk, bobrok, ya pasti bisa dipastikan ini masa depan sebuah bangsa ini akan menjadi kelam, bahkan bisa menjadi parasit bagi bangsa yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai hamba yang dia itu bermanfaat bagi hamba yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, khairun nas manfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Tapi kalau misalnya remajanya itu buruk, gimana dia mau bermanfaat bagi yang lainnya? Dia malah bahkan menjadi beban bagi bangsa lainnya atau bagi bangsa sendiri bahkan. Nah, bangsa kita yang hidup di negara yang mayoritas muslim ini sedang mengalami krisis identitas. Dalam artian mereka masih bingung jati diri mereka itu apa. Dan pemuda sekarang di bangsa kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ada mereka yang mencari jati dirinya dengan banyak hal, bisa dari temannya, bisa dari gurunya, bisa dari para parenting yang mereka datangi, dari pengajian-pengajian, mereka bisa mendapatkan jati diri mereka. Tapi ada yang sampai tua, mereka tuh belum tahu jati diri hakiki mereka tuh sebenarnya apa. Nah, kalau misalnya gambaran pemuda sekarang di negara kita atau negara luar bahkan, kalau kita lihat dari koran misalnya, atau kita lihat dari via gadget, lihat dari FYP Instagram atau yang punya TikTok, FYP TikTok ya, atau lihatnya dari Google. Kalau misalnya kita nge-search gitu tentang remaja, baru ngetik remaja itu ada pilihannya. Remaja yang misalnya bunuh diri, remaja yang hamil di luar nikah, remaja aborsi, remaja tawuran, dan lain-lain. Kebanyakan yang negatif. Nah, misalnya nih remaja yang aborsi, mereka awalnya aborsi karena mereka pacaran. Kebanyakan yang begitu ya, mereka mendekati zina. Kalau kata kita pacaran itu buruk, kata mereka pacaran itu harus. Kalau misalnya nggak pacaran mah malu gitu. Terus semakin banyak pacar, semakin membuat mereka bangga dalam diri mereka sendiri. Ya ada bangga dalam
diri sendiri, tapi juga nanti akibatnya ya ditanggung sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Kenapa pacaran itu bilang mendekati zina? Karena dari pacaran itu yang awalnya cuma ngedate, terus akhirnya pegangan tangan, keboblosan akhirnya hamil, ingin mengugurin bayi dalam janinnya itu berbagai cara tuh ada yang dari manual, misalnya makan nanas muda, atau mereka memakai cara yang keluar uang lebih, misalnya pergi ke klinik aborsi. Ya awalnya pergi ke klinik aborsi, selesai aborsi mau ketemu si pacar, tapi selesai aborsi dia nggak ketemu lagi sama si pacar. Karena apa? Dia mati di tempat, kebanyakan gitu. Terus misalnya kebobrokan remaja itu ada lagi mereka yang LGBT, misalnya mereka yang katanya aku LGBT karena aku mendukung HAM, aku bagian dari HAM. Padahal HAM sendiri itu dibuat oleh orang-orang barat untuk menyodotkan kaum muslim. Nanti kaum muslimin dibilangnya melanggar HAM, apa-apa melanggar HAM, melanggar kebebasan, hak asasi manusia itu selalu dilanggar sama kaum muslim. Tuduhan mereka selalu begitu, kita teroris, kita radikal gitu ya. Nah, terus misalnya para kaum LGBT ini bikin pesta. Terus bikin pesta tapi melanggar HAM juga. Karena melanggar HAM-nya dari mana? Mereka mengganggu, mengusik warga. Terus contoh lainnya remaja yang tawuran. Awalnya sewot-sewotan antara dua kubu, dan akhirnya janjian via WhatsApp atau janjian via online, atau janjiannya tuh dari utusan para masing-masing dua kubu ini. Janjian ketemuan di suatu tempat buat tawuran. Datang polisi nggak sempat kabur, ditangkap. Nah, mereka yang ditangkap ini remaja yang sebenarnya juga ngebunuh, remaja yang tawuran, remaja yang jadi PSK yang kayak kemarin Alfia bilang, atau remaja-remaja yang lain yang menjadi kriminal. Mereka tuh jawabannya ketika ditanya polisi intinya cuma satu, sedang mencari jati diri. Kalau misalnya cari jati dirinya begitu, jati diri mereka kriminal. Nah, mirisnya itu tuh semua nih kebanyakan dilakukan oleh muslim yang seharusnya jati diri mereka itu mereka udah temuin dari mereka bahkan masih kecil gitu. Nah, padahal bagi orang Islam khususnya itu mereka mengetahui jika diri mereka itu muslim. Nah, muslim itu jati dirinya adalah hamba Allah. Nah, hamba Allah itu tugasnya adalah apa? Beribadah kepada Allah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah ke siapa? Ya ke Allah, ke siapa lagi? Kalau misalnya mereka yang beribadahnya ke materi yang nyiptain Allah. Beribadahnya ke manusia yang nyiptain Allah. Siapa lagi yang nyiptain kalau misalnya bukan Allah gitu. Nah, karena begitu Allah pun akhirnya setiap ada hambanya yang lahir di muka bumi, Allah itu memberikan amanah kepada hamba tersebut, memberikan beban. Dari kita lahir Allah itu udah ngasih kita beban di pundak kita. Apa bebannya itu? Itu adalah dalam surat Al-Muzammil ayat 5, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Ini adalah amanah yang Allah turunkan kepada hambanya. Amanah yang ini tuh dibilang perkataan yang berat karena langit dan bumi pun menolak amanah tersebut karena mereka itu nggak mampu untuk mengemban amanahnya. Yang akhirnya amanah itu diberikan kepada manusia. Apa itu amanahnya? Itu adalah dakwah. Kita itu wajib dakwah. Bahkan dari kita lahir pun dari kita diwajibkan untuk berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dibilang berat, emang berat. Setuju? Apalagi kalau misalnya ditolak ya, karena emang cenderung
semua orang kita dakwahkan cenderung mereka menolak dakwah kita. Ya mungkin apa penjelasan kita yang kurang pas, atau mereka yang emang nggak mau tahu gitu. Contoh kayak aku pernah waktu itu dakwah ke teman, yang temennya ini tuh dibilang deket banget sama aku. Aku udah kenal dia dari TK, kelas 1 sampai kelas 5 tuh sekelas, kelas 6 doang yang beda kelas. Waktu kelas 6 dia tuh dapat teman baru. Nah, waktu aku dakwah ke dia ngomongnya gini, apa sih Syah? Bukan masalah kamu kok. Kalau kata kakak aku, orang yang harus diwaspadain itu orang yang kayak kamu yang kelihatan alim. Padahal ya biasanya orang kayak kamu tuh munafik. Ya kalau kata aku sih dia mah baik dia kenalin aku ke banyak temen dia. Aku juga dapat pacar baru. Udah sih, bukan urusan kamu. Gitu. Ya kalau misalnya dibilang munafik, ya semua orang berpotensi menjadi munafik lah ya. Gak dilihat dari kostum sebenarnya. Kalau munafik itu dilihat dari diri dia sendiri, dan Allah yang mengetahui orang itu munafik apa enggak. Kita nggak bisa menjudge dia tuh munafik kecuali kalau misalnya dia udah jadi togut. Togut itu apa? Togut itu mereka yang mengikuti jalan setan, yang menghukumi manusia di dunia dengan hukuman manusia, bukan dengan hukuman Allah. Kita tahu sekarang, kita semua tahu, hampir semua di sini tahu apa itu baik, apa itu buruk. Yang baik itu apa? Yang dia itu dipuji oleh syariat. Yang buruk itu adalah dia yang dicela oleh syariat. Nah, karena emang sakit ya kalau misalnya dakwah gitu ya, kita tuh niat tuh pengen baik ke dia gitu, kita masih pengen temenan sama dia. Sekarang aku udah lost kontak sama dia. Nah, karena kita sebagai seorang pendakwah, emang itu resikonya. Itu resiko yang kita tuh harus pasti, yang kita pasti dapat penolakan, permusuhan, bahkan ada yang difitnah. Kalau misalnya aku mah itu kayak contoh kecil sepele doang. Gimana mereka yang dipenjara, gimana mereka yang difitnah, itu beda. Nah, kita diharuskan untuk berdakwah dengan sampai kita menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Sampai-sampai ketika kita tidak ingin berdakwah, kita itu dalam hati itu meronta-ronta, aku tuh harus berdakwah. Karena dakwah itu tuh menyebarkan kebaikan. Kayak semisalnya kalian itu mengetahui sesuatu, pasti langsung ngasih tahu ke teman-teman yang dekat kan? Gitu juga dakwah. Dan dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari kaum muslim baik mereka maupun harta mereka dengan bayaran surga untuk mereka. Biarlah kita tuh di dunia tuh susah, kita banyak perlawanan dari orang-orang, banyak permusuhan, kita sampai diancam-ancam sama orang-orang. Tapi kalau kita ikhlas, kita tetap berjuang dalam berdakwah ini, kita mendakwahkan kepada teman-teman kita yang mereka mungkin enggak tahu. Jangan sampai kita tuh pas mau masuk surga dihalang sama mereka. Karena apa? Alasan mereka, jangan masukin dia ya Allah, kan dia tuh enggak pernah dakwahin saya. Dakwahin teman sampai teman itu ngomong, jangan dakwahin aku lagi. Nah, kalau udah kayak gitu kita boleh berhenti ngedakwahin dia. Tapi selama dia nggak ngomong kayak gitu, kita harus lebih terus coba buat dakwahin dia. Maupun dia ngomong kita kuno, maupun dia ngomong kita kayak ibu-ibu atau yang lainnya, sok dewasa, sok alim, munafik ya, gitu. Gak apa-apa dapat yang kayak gitu, karena kita tuh harus ingat apa yang kita dapat, mau itu kebaikan, mau itu keburukan, itu semuanya tuh datangnya dari Allah semata-mata untuk menguji keimanan kita. Apakah kita itu akan masuk, bahkan kita kalau misalnya kita bersabar kita akan naik derajatnya di sisi Allah. Kalau misalnya kita tidak bersabar, itu derajatnya bakal turun, bahkan bisa masuk ke dalam neraka. Karena sesungguhnya pasti dalam kesusahan itu akan dibarengi dengan kebaikan, kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Tetap bersabar dan berjuang menjadi muslim yang memiliki jati diri yang hakiki. Apa tadi jati diri seorang muslim? Hamba Allah, betul ya. Nah, sekian dari saya.
Maaf bila saya ada kesalahan, semata-mata dari saya, dan kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.